Halo Army of God Sumatera, benar-benar senang banget rasanya bisa terus melihat pertumbuhan kalian dan terus mendengar gembala-gembala AOG juga terus menceritakan sharing-sharing dari teman-teman yang terus berusaha bertahan sampai hari ini. Bahkan untuk teman-teman yang masih setia untuk ibadah online dan CG online, saya sangat menghargai dan sangat respect dengan waktu yang Anda berikan. Karena saya percaya kalau teman-teman menaruh hati, teman-teman juga menaruh waktu, saya terlalu percaya Tuhan akan memberkati teman-teman dengan cara yang unik dan ajaib. Oleh karena itu, kita sama-sama persiapkan diri untuk dengarkan firman Tuhan hari ini dan pastikan hati kita betul-betul condong tertuju kepada Tuhan satu-satunya. Kita berdoa sebentar ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala sesuatu. Engkau Allah yang baik dan Engkau Allah yang setia di dalam hidup kami. Tuhan, mari tuntun kami dari sejak kami muda, dari waktu ke waktu, dari satu proses menuju proses berikutnya. Kami tahu Tuhan Engkau memegang tangan kami dan Engkaulah yang menjanjikan kemenangan di dalam hidup kami. Tuhan, inilah waktu kami, ini hidup kami, ini masa muda kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami bangun, keluarga kami, bahkan pekerjaan kami, bahkan kuliah dan sekolah online yang kami sedang kerjakan. Kami berdoa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang turut campur tangan dan memberkati. Tuhan, sungguh hamba menyerahkan setiap anak-anak Army of God ke dalam tangan Tuhan, seluruh Sumatera. Hamba percaya Tuhan menjagai hidup mereka dari waktu ke waktu. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka urapan baru, berikan mereka semangat dan hati yang baru. Thank you Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Tentu senang sekali teman-teman bisa terus kuat di dalam Tuhan dan saya percaya kuat gagah kita bukan datang dari kekuatan kita, tapi karena Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita dan Tuhan terus sering mengingatkan kita secara pribadi, personal to personal, pribadi lepas pribadi. Kita terus diingatkan sama Tuhan, ayo saat teduh, ayo kuat, ayo baca firman, ayo terus teguh dan percaya dengan Tuhan. Saya percaya kalau teman-teman terus menguatkan hati dan diri secara pribadi, maka Tuhan sendiri akan berperkara di dalam hidupmu. Hari ini saya rindu untuk bisa membahas sesuatu hal yang selama ini menjadi bahan pengalaman juga di dalam hidup saya. Oleh karena itu saya rindu sekali bisa sharing tentang hal ini ke teman-teman. Saya menyadari bahwa orang-orang muda ada banyak situasi dan kondisi yang dihadapi, ada banyak fase dan proses yang dihadapi, bahkan di dalam menyingkapinya kadang-kadang kita perlu belajar. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar tentang overthinking becomes overreaction. Apakah overthinking is a good thing? Nanti kita akan bahas tentang itu, ya. Kita akan belajar firman, kita juga akan melihat ternyata tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami hal itu. Seringkali kita merasa orang Kristen, orang yang sudah percaya Tuhan harusnya tidak lagi punya problema. Orang yang percaya dengan Tuhan harusnya hidupnya mulus-mulus aja. Orang yang percaya sama Tuhan harusnya tidak mengalami pencobaan. Loh, justru di Yakobus dikatakan pencobaan kita tetap ada, hanya pencobaan itu tidak melewati atau melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, kita perlu bisa menyingkapi, kita perlu bisa melihat dan memilah-milah masalah seperti apa yang kita harus hadapi dan masalah seperti apa yang harus kita responi. Oleh karena itu, kita perlu belajar. Seringkali kita berpikir bahwa manusia itu satu kesatuan, tapi nggak ada area terpisah kayak gitu ya. Seringkali kita berpikir bahwa spirituality dengan personal character itu adalah satu kesatuan. Benar sih, saling terkait satu sama lain. Tetapi adalah satu kesatuan atau tidak, menurut saya ini adalah dua hal yang berbeda. Spirituality itu bicara tentang iman, harapan, hikmat, kasih, bahkan hal-hal yang ada di dalam diri kita secara rohani yang kita percayai. Tetapi kalau personal karakter itu tentang keras kepala, kita kadang-kadang bisa pesimis, cemas, khawatir, marah, geram, ya itu personal karakter. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa orang yang sudah percaya sama Tuhan secara otomatis langsung hidupnya jadi berubah seperti malaikat. Loh enggak ya. Jadi personal karakter itu adalah fase perubahan yang harus dipelajari. Ada orang yang bisa percaya dengan Tuhan, tetapi merasa dirinya tidak perlu berubah. Merasa area yang ini gak salah, merasa area yang ini gak perlu belajar. No, justru kalau misalnya kita sudah berubah di dalam Tuhan, kita belajar punya
iman di dalam Tuhan, maka ketika kita baca firman, kita akan bisa melihat dan memilah personal karakter yang mana di dalam hidup kita yang harus kita ubah. Jadi spirituality itu kadang-kadang bisa langsung switch terjadi di detik ketika kita dilawat Tuhan. Ketika kita bertobat, ketika kita terima Tuhan, kita bisa langsung merasa kita ini sudah dikasihi, kita sudah dilepaskan dari dosa dan kita sudah diampuni. Secara otomatis langsung hidup kita secara spontan langsung switch dari orang yang awalnya tidak kenal Tuhan menjadi orang yang akhirnya percaya dengan Tuhan dan percaya sudah diampuni. Tapi yang namanya karakter itu perlu proses perubahan waktu. Sebuah karakter itu tidak bisa langsung serta-merta berubah dalam satu kali malam. Kita ketika menyingkapi sesuatu seringkali dengan karakter kita menyingkapinya. Makanya kita perlu belajar dan memilah hal yang mana yang perlu kita pelajari, hal yang mana kita perlu ubah. Masalah ada sebenarnya gak tergantung besar dan kecilnya. Seringkali kita berpikir, oh masalahku besar, masalah dia terlalu kecil. Sebenarnya setiap masalah yang kita hadapi pasti porsinya masing-masing merasa ada sisi beratnya, ada sisi ringannya. Tapi masalah itu gak ada yang besar, gak ada yang kecil. Hanya tergantung point of view kita. Apakah kita melihatnya lewat sedotan atau pipet, ataukah kita melihatnya lewat mikroskop. Bakteri sekecil apapun dengan mikroskop kita bisa lihat seakan bakteri itu jadi gede banget karena dekat sekali dengan mata. Tapi kalau kita lihat dengan sedotan, Monas pun yang sejauh berkilo-kilometer atau teropong yang jauh banget di luar angkasa, kita bisa lihat itu seakan kecil sekali. Karena ruang lingkupnya, cara lihatnya berbeda. Makanya ketika kita menghadapi masalah, kita perlu memiliki point of view yang tepat dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali kita kalau mengalami masalah yang kita fokuskan bukan solusi pada keadaan, tapi kita fokus pada alasan kenapa masalah itu terjadi. Kalau kita terus bertanya, kenapa keluargaku gak berubah? Kenapa dia gak mau mengerti keinginanku? Kenapa si ini atau si itu tidak pernah mengerti dan memahamiku? Kenapa miskom bisa terjadi? Kenapa konflik bisa terjadi? Kalau seringkali kita fokusnya pada alasan kenapa hal itu terjadi, justru kita tidak akan pernah mendapatkan jawabannya. Yang kita harus fokuskan adalah solusi pada masalah itu. Bagaimana caranya supaya miskom tidak terjadi? Bagaimana caranya aku menjelaskan sesuatu sehingga orang ini mengerti mauku? Bagaimana caranya untuk aku melakukan sesuatu apa yang harus aku lakukan supaya keluargaku bisa berubah. Jadi jangan tanyakan alasannya kenapa, tapi justru kita cari permasalahannya di mana, cari tahu solusi dan akarnya harus dicabut dengan cara apa. Pernah nggak teman-teman dengar yang namanya overthinking? Orang yang percaya sama Tuhan itu juga bisa overthinking loh. Aku seringkali dalam berbagai waktu, berbagai fase, kadang-kadang kalau menghadapi sebuah masalah, saya bisa mengalami hal ini. Saya bisa mikir, saya bisa nggak tidur, kepikiran, saya bisa terus berputar-putar di dalam pemikiran saya, kenapa hal ini bisa terjadi. Dan itu bisa makan waktu berjam-jam loh, sampai akhirnya nggak punya mood makan dan nggak punya mood tidur. Nah, siapa teman-teman yang alami hal yang sama? Saya berdoa teman-teman bisa mendapatkan banyak pelajaran baru hari ini dan kita bisa lihat dari tokoh Alkitab, kita juga pelajari ternyata orang-orang hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang banyak melakukan pelayanan besar juga bisa mengalami overthinking. Orang yang percaya sama Tuhan itu enggak otomatis langsung hidupnya jadi sempurna, tapi disempurnakan dari waktu ke waktu. Pemimpin rohani juga bisa ngalami overthinking. Semua orang yang dipakai Tuhan itu juga bisa ngalami yang namanya overthinking. Jadi kita sama-sama pelajari ya, kita lihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Dan dari waktu ke waktu, dari sejak kita muda, ketika kita percaya, kita taruh iman kita penuh sama Tuhan, maka Tuhan akan mengajari kita dari satu kejadian kepada kejadian berikutnya. Sehingga kita ditemukan semakin ahli berperang di tengah-tengah kita menghadapi masalah. Bukan lagi jadi takut terhadap masalah, tapi kita menaklukkan masalah. Kita lihat yuk di Elia. Saya pengen bahas Elia. Di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8.
1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8. Tokoh Alkitab yang sebesar dan sehebat Elia pun mengalami overthinking. Kita lihat ya, kita baca ceritanya. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan, highlight dulu itu ya, seorang suruhan mengatakan kepada Elia, begini kiranya, para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Jadi Elia sebelum perikop ini, perikop sebelumnya, Elia sudah melakukan banyak perkara besar. Elia membangkitkan orang mati. Elia bahkan diberi makan sama burung gagak. Elia bahkan mempertobatkan Raja Ahab. Teman-teman tahu nggak? Bahkan sebelum perikop ini, Elia membuktikan bagaimana Tuhan menurunkan api dari langit untuk menghanguskan sebuah persembahan. Elia membuktikan kepada banyak orang, menyatakan kebesaran Tuhan di dalam pelayanan besarnya. Tapi ketika seorang Ahab memberitahukan sesuatu kepada Isabel, dan Isabel memanggil seorang suruhan, ini pesuruh loh, ini orangnya bahkan gak tercatat namanya. Seseorang yang cuma dititipin kalimat. Seperti kalimat yang di ayat 2 tadi kita baca. Kalian lihat apa respon Elia. Lihat di ayat ke-3. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Kita bedah dulu ya satu-satu ayatnya. Di ayat kedua, perhatikan. Ketika seorang pesuruh ini menyatakan sebuah kalimat saja kepada Elia, Elia langsung takut, bahkan dia bereaksi berlebihan. Kadang-kadang kita bisa merasa satu kalimat dari seseorang yang dinyatakan, gak mau tahu siapa orangnya, itu bisa menjadi sebuah kalimat yang menghukum kita atau bahkan membuat kita merasa dunia terbalik. Kita bisa merasa roller coaster. Langsung down, anjlok, dan discourage. Kita bisa langsung merasa dari yang awalnya kita happy gitu ya, ketika tiba-tiba mendengar satu kalimat dari mulut seseorang, kita bisa langsung merasa dunia kita berubah. Langsung takut, langsung marah seketika. Dan lihat ya, kadang-kadang kita bisa merasa bahwa ketika satu kalimat itu hadir di dalam hidup kita, kalimat itu belum mengubah apa-apa. Kalimat itu belum membuktikan apapun di dalam hidup kita. Tapi kita sudah merasa satu kalimat itu menjadi sebuah kalimat yang sudah membunuh hatiku dan mentalku. Elia sebelum perikop ini bicara sama raja, mempertobatkan seorang raja, menyelamatkan seorang perempuan, bahkan membangkitkan nyawa yang sudah mati. Hanya karena satu kalimat. Dia menjadi takut dan pergi. Bahkan ada kalimat berikutnya di ayat keempat. Elia berkata, ia ingin mati. Nanti kita baca ya di ayat keempat. Tapi saya masih pengen menjelaskan di area ayat kedua dan ayat ketiga. Teman-teman, perhatikan ya, kadang-kadang setan itu mengambil sebuah kalimat dan menjatuhkannya di dalam hati kita dan pikiran kita, bukan karena dia menginginkan nyawa kita. Kadang-kadang ketika statement itu tiba di hidup kita nggak langsung serta-merta mati. Yang mati bukan nyawa kita, tapi iman kita. Yang mati adalah mental kita. Yang mati adalah kerohanian kita. Yang mati adalah kepercayaan kita sama Tuhan. Ketika sebuah statement hadir, kita langsung merasa seakan semua hal rohani yang kita sudah bangun sekian waktu gugur dalam satu detik yang sama. Kita perlu perhatikan baik-baik bagaimana cara kerja setan di dalam pikiran kita. Setan gak kepengen nyawa kita, dia pengen iman kita. Makanya kadang-kadang kalau kita sudah berbohong, kan gak langsung mati ya, nyawanya gak langsung hilang. Tapi ketika kita berbohong, lalu kita merasa tidak ada sesuatu yang terjadi, segala sesuatu baik-baik saja, maka kita akan merasa bohong itu sesuatu hal yang tidak menjadi sebuah masalah. Itulah yang setan mau. Setan mau kita merasa ketika kita melakukan sebuah kesalahan atau ketika kita terintimidasi, itu adalah sesuatu hal yang wajar. Dan dengan kesempatan itu,
setan mengambil hidup kita dan membawa kita untuk tinggal dan takluk kepada apa katanya dan apa suaranya. Lihat di ayat keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian Elia ingin mati. Katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Yang kita lihat dan kita baca itu adalah reaksi dari Elia. Tapi kalau kita lihat itu hanya masih tindakan luarnya. Berarti ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga dan sampai ayat keempat. Teman-teman kalau mau menelaah lebih dalam dan analisa lebih jauh. Sebenarnya yang terjadi lebih dulu sebelum overreaction adalah overthinking. Elia sudah lebih dulu mengambil kesimpulan di dalam pemikirannya, Elia sudah lebih dulu mengkonsumsi intimidasi itu, dan akhirnya Elia bereaksi. Kenapa dia berkata kemudian ia ingin mati, padahal dia baru saja melakukan banyak pekerjaan besar. Dan pada akhirnya Elia matinya seperti apa? Elia tidak mati. Bayangkan bagaimana Tuhan membalikkan sebuah situasi dari yang adalah intimidasi, tetapi menjadi sebuah motivasi di dalam hidup Elia. Sampai matinya, sampai akhir hidupnya, Elia bahkan tidak mengalami kematian. Elia bahkan mengalami pengangkatan langsung dari Tuhan. Saya menuliskan beberapa rumus di sini. Intimidation plus our own conclusion will become negative thoughts. Kalau kita punya kesimpulan sendiri, pemikiran diri sendiri, pemikiran yang adalah ciptaan kita sendiri, itu bisa bergabung dengan intimidasi yang akhirnya membuat kita percaya itu adalah sebuah fakta dan realita. Dan setelah itu kita merasa itu adalah sesuatu yang benar. Ketika kita merasa itu sesuatu yang benar, maka muncullah negative thoughts. Ketika negative thoughts kita jaga dan pelihara di hidup kita, bukannya firman Tuhan kita kantongi di lemari hati kita, malah justru kata-kata orang, intimidasi setan kita kantongi di hati kita, dari negative thoughts akan menjadi negative feeling. Dan negative feeling plus our own way and our wrong way of thinking will become overthinking. Nah, overthinking itu enggak serta-merta tiba-tiba terjadi. Tapi pemikiran kita, cara singkapi sebuah situasi yang kita lakukan dan kita pakai, itulah yang membuat overthinking. Kita lanjut ya, ayat berikutnya. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah dan makanlah. Tuhan menghibur dengan kata-kata yang sederhana, bangunlah, makanlah. Lanjut ya. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Aduh, masih ngambek nih ceritanya. Kadang-kadang kita bisa gitu ya, kalau udah bad mood, rasanya pengen tidur terus. Udah gak mau lah, gak mau jelasin, gak mau klarifikasi, udah ngambek, udah males kayak gitu ya. Kadang-kadang kita bisa merasa gak pengen ngapa-ngapain, gara-gara emosi yang begitu membara di dalam hati dan pikiran. Tetapi lihat ayat ke-7, malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya, menyentuh dia serta berkata, bangunlah makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Lihat bagaimana Tuhan membawa Elia fokus kepada apa yang penting. Bangunlah dan makanlah. Tuhan bahkan tidak fokus pada overthinkingnya yang Elia lakukan. Tuhan juga gak fokus menegur Elia oleh karena overreaction yang dia lakukan. Tapi Tuhan bawa Elia untuk melihat sesuatu yang jauh lebih penting. Bangunlah dan makanlah sebab perjalananmu masih jauh. Masih ada banyak tugas mulia yang kamu harus kerjakan di dalam kehendak dan panggilanku. Tuhan gak fokus pada apa yang salah di dalam kehidupan Elia. Tapi Tuhan fokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup seseorang. Perhatikan, ketika kita memainkan pemikiran kita dengan kadar yang berlebihan, kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang tidak baik, malah menghabisi diri kita sendiri. Kita perlu bisa melihat bahwa segala sesuatu di hidup ini ada kadarnya, ada porsinya. Segala sesuatu yang berlebihan tentu tidak baik. Gula terlalu banyak juga nggak baik, nanti diabetes. Garam terlalu banyak juga nggak baik, katanya ke rambut bisa rontok gitu ya. Bisa penyakit juga. Sesuatu yang terlalu berlebihan, tidur terlalu banyak bisa pusing. Benar ya? Tidur yang kurang, kita juga bisa pusing, kepala bisa berat.
Makanya segala sesuatu yang berlebihan, yang tidak sesuai pada porsinya, kita harus bisa atur-atur. Pemikiran kita jangan dibiarkan ngeflow berdasarkan pemikiran dia mau. Jiwa kita mau, hati kita mau. Kita harus taklukkan our personal character. Dibawa iman di dalam Tuhan. Lalu kita lanjut ya. Ayat ke-8, maka bangunlah ia, ini yang kedua kali dibangunkan Tuhan. Lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, oleh kekuatan makanan yang Tuhan beri, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Kadang-kadang kita bisa merasa begini ya, seperti yang Elia alami. Dia baru melakukan banyak perkara besar, baru melakukan banyak pelayanan hebat gitu ya. Yang didapat bukan pujian, malah kritik. Sering gak kita bisa merasa begitu? Kadang-kadang kita suruh beri yang terbaik. Malah diberikan evaluasi, kritikan tajam, pedas lagi. Kita pengennya dihargai, kita pengennya dipuji, malah bukan itu yang dapat, yang ianya kita dievaluasi. Harusnya waktu udah selesai lakukan mukjizat kita dapat berkat dong. Malah selesai mukjizat kita malah dapat intimidasi dari orang-orang. Nah, jangan fokus pada apa kata orang. Fokuslah bagaimana Tuhan melakukan sesuatu di dalam hidupmu. Percayalah ketika Tuhan mengerjakan sesuatu di dalam hidup kita, apapun faktor eksternal yang terjadi di dalam hidup kita, selama kita bisa jaga, selama kita bisa minta Tuhan untuk turut campur tangan, menjaga hati dan pikiran kita, apapun yang masuk, itu remote controlnya di tangan kita. Apapun yang kita alami dan kita singkapi, apapun yang kita responi, itu remote-nya di tangan kita. Oleh karena itu, lihat bagaimana Tuhan baik. Tuhan justru nggak melihat Elia sudah mundur. Kadang-kadang ketika kita, kalau kita baca gitu ya perikopnya, kita bisa merasa langsung Elia ini dalam tanda kutip gak tahu kamsya ya. Udah dipakai Tuhan hebat, tiba-tiba mendapatkan kalimat seperti itu yang sederhana lagi. Tapi langsung jadi intimidasi di hidupnya, malah dia langsung berhenti gak mau pelayanan. Dia langsung mau mati aja. Dia bahkan gak lagi menghargai hidupnya. Perhatikan, Tuhan tidak marah ketika kita marah. Tuhan tidak marah dan tidak fokus kepada kemunduran pola pikir kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi justru kalau teman-teman cek di perikop berikutnya, selesai perikop ini, apa yang Tuhan bilang kepada Elia? Tuhan langsung tanya sama Elia, Elia, apa yang sedang kamu kerjakan? Kamu lagi ngapain sih? Jadi Tuhan gak lagi bercakap-cakap dengan overthinking atau overreaction yang dilakukan oleh Elia, tapi Tuhan malah mengingatkan Elia kepada tujuan panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan fokus pada pemakaian urapan Tuhan di dalam hidup seorang Elia. Tuhan gak fokus pada kesalahannya Elia. Makanya tujuan pelayanan itu menjadi sebuah visi di dalam hidup kita. Kalau kita sudah down dan sangat discouraged, cari Tuhan, nyembah Tuhan, fokus and back to the vision, kembali kepada visi. Kadang-kadang visi itu kalau menjadi ambisi, itu akan menghabisi diri kita. Tapi kalau visi kita jadikan amunisi, maka amunisi bisa menjadi motivasi di dalam diri kita. Kita jangan melihat tujuan panggilan di dalam hidup kita itu menjadi sebuah beban. Tuhan membebankan pelayanan, Tuhan membebankan sebuah pekerjaan. Tuhan membebankan sebuah panggilan. Sebenarnya Tuhan sedang memberikan kita makna atau arti di dalam kehidupan kita. Visi ada justru untuk motivasi diri kita, bukan untuk menghabisi diri kita. Tuhan itu baik ya, dia enggak fokus pada overthinkingnya Elia atau overreactionnya. Tapi Tuhan baik, dia langsung memberikan next duty and next anointing. Perhatikan di ayat-ayat yang ada di perikop setelah perikop ini. Tuhan langsung minta Elia, urapi si ini, urapi si Yehu, temukan Elisa. Elia justru ketika overthinking, Tuhan suruh dia memuridkan orang. Tuhan switch cara pikirnya. Dari yang awalnya dia memikirkan dirinya dan memikirkan kalimat yang membuat dia takut. Malah justru di switch ke urapan Tuhan yang baru. Dari perikop ini muncullah Elisa yang menjadi bujangnya Elia, yang akhirnya mewarisi double porsi urapannya Elia. Bayangkan ketika Elia mengalami hal ini, susah dong pastinya ya. Kadang-kadang kita ketika down banget untuk bangkitnya lagi,
untuk kaki ini seakan harus berdiri sekali lagi. Itu berat sekali. Tapi kalau kita lihat apa kata Tuhan di dalam hidup kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja sangat ajaib. Seakan masalah kita menjadi sangat kecil sekali. Malah urapan Tuhan dan panggilan Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita menjadi sangat besar. Sehingga fokus kita di-switch sama Tuhan. Dari yang awalnya melihat kepada masalah dan overthinking karena masalah itu, malah menjadi sebuah urapan memberkati orang-orang banyak. Saya tiba-tiba jadi teringat nih sama Yunus. Ingat Yunus ya? Yunus juga lakukan hal yang sama tuh. Yunus bahkan pernah mempertobatkan satu bangsa, yaitu Niniwe. Ketika Yunus sudah pertobatkan Niniwe, malah dia marah. Ketika dia sudah melakukan pelayanan besar, dia malah marah kenapa Tuhan batal menghukum Niniwe. Dia malah nanya, harusnya bangsa yang begini dihukum dong. Ini kadang-kadang saya jadi teringat ya, kadang-kadang kalau kita bisa merasa hal yang sama. Saya loh yang follow up orang ini ke CG, kok dia malah lebih diberkati Tuhan ya daripada saya. Saya loh yang ngasih tahu dia, kuatkan dia, doa dan puasa untuk dia. Kenapa kelihatannya malah dia lebih maju dari saya? Ketika kita melakukan pelayanan besar di dalam Tuhan, percayalah kita dipanggil hanya untuk jadi alatnya Tuhan. Kita dipanggil hanya untuk menjadi saksinya Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Tidak ada sekalipun itu akan kembali ke kita. Sekalipun Tuhan gak pernah berhutang kepada umatnya. Kita jangan harap-harap ya. Ketika kita melakukan sesuatu, motivasinya adalah untuk diri kita sendiri. Percayalah justru kita gak dapat apa-apa. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, sebuah pelayanan, fokusnya adalah untuk Tuhan, nanti berkatnya jadi berlimpah-limpah, melebihi yang kita bayangkan. Makanya kalau kita sedang melakukan pelayanan atau kita sedang melakukan sebuah hal yang baik untuk orang-orang di sekeliling kita, untuk sesama kita, untuk orang-orang yang ada di dalam connect group kita memberkati pemimpin rohani kita jangan melakukannya karena gak tulus. Melakukannya supaya ada feedback, melakukannya supaya kita juga diperbuat baik, kita diperlakukan baik sama orang. Justru kalau punya embel-embel, punya motivasi lain, ada udang di balik kue tiaw, justru nanti kita gak kelihatan udangnya. Kita gak ngerasa apa-apa. Kita nggak dapat berkatnya. Malah justru ketika kita nggak motivasi apa-apa tuh, kita benar-benar melakukannya tulus tuh, nanti Tuhan akan kembalikan dengan cara yang ajaib. Jadi kalau melayani Tuhan jangan hitung-hitungan. Kalau Yunus, dia malah iri, sudah melakukan banyak hal hebat buat orang lain, malah dia iri sama orang lain. Yunus juga kesel, dia marah. Kenapa orang lain lebih diberkati? Kenapa orang lain yang diselamatkan? Dia malah baru diberi pohon jarak, 1 malam sudah diambil. Yunus marah dan kesal. Overreaction. Dia marah dengan Tuhan. Kalau misalnya dipikir-pikir, itulah yang terjadi ketika kita overthinking. Overthinking itu adalah sesuatu yang bahaya sebenarnya. Kalau teman-teman bertanya, overthinking sama overreaction itu bahaya nggak sih dalam hidup kita? Overreaction itu ada 2 faktor sih yang terjadi. Kadang-kadang kita kalau overreaction itu bisa terjadi di dalam, bisa terjadi di luar. Tapi sebelum kita masuk ke nanti kita akan membahas kenapa overreaction bisa terjadi, kita perlu tahu dulu kenapa overthinking bisa terjadi. Overreaction itu dihasilkan dari overthinking. Overthinking kenapa bisa terjadi di dalam hidup kita? Kenapa kita bisa berpikir melebihi kadar seharusnya? Saya menyimpulkan menjadi 3 poin di dalamnya. Setelah kita belajar firman yang tadi, saya ambil 3 poin di dalamnya. Yang pertama adalah kenapa kita bisa overthinking? Yang pertama karena ekspektasi kita tidak sesuai dengan realita kita. Ketika kita berharap sesuatu yang sangat besar terjadi, malah kenyataan dan realitanya berkata berbeda. Yang kedua adalah ketika kita nggak bisa kontrol segala sesuatu. Seringkali kita merasa ketika kita punya Tuhan, kita pengen bisa kendalikan segala sesuatu dengan tangan kita. Jangan salah ya, Tuhan itu adalah Raja. Dia pemilik hidup kita, bukan pembantu kita. Kalau pembantu kita bisa suruh-suruh dia lakukan sesuatu. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan dan tunduk penuh kepada kehendak Tuhan, maka Tuhan jadi pemilik di dalam hidup kita. Dia bukan pribadi yang kita suruh-suruh.
Jadi kalau misalnya kita suruh-suruh Tuhan untuk melakukan sesuatu, itu berarti kita datang ketika kita doa, kita minta sesuatu, kita cuma mau Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita, tapi kita tidak pernah berpikir apa yang kita bisa beri dan persembahkan sama Tuhan. Makanya cara berpikir yang begini membuat kita jadi overthinking. Kita pengen atur segala sesuatu dan ketika kita menemukan sesuatu tidak bisa kita atur dan kita kendalikan, kita jadi overthinking. Yang ketiga adalah kita terlalu memaksakan kehendak. Pokoknya apa yang ada dalam pemikiranku harus terjadi. Pokoknya aku maunya begini. Tuhan yang harus ikuti mauku. Pokoknya dia harus begini. Aku nggak mau tahu, dia harus ngertiin aku. Ketika kita memaksakan kehendak kita, itulah makanya kita bisa jadi overthinking ketika kita ngalami sesuatu. Cara menyingkapi situasi. Kalau teman-teman bilang, ya Ci, aku sering sih merasa overthinking. Aku bisa sampai berpikir semalaman dan susah tidur. Saya berdoa mulai hari ini, ketika teman-teman sudah dengar firman hari ini, teman-teman bisa terbebaskan dari cara hidup yang lama. Bahkan bisa dibawa Tuhan untuk masuk ke dalam cara hidup yang baru. Caranya gimana sih? Kalau kita sudah overthinking, caranya gimana untuk kita bisa menyingkapi situasi dengan lebih tepat dan lebih baik? Overthinking yang membuat overreaction, kita bisa singkapi dengan cara begini. Jadi saya akan bagi jadi dua, ya. Ini part 1 yang saya akan bahas. Nanti part 2 saya akan bahas bagaimana kalau kita sudah mengalami masalah tapi kita belum sampai overreaction. Kalau ini sudah overthinking, sudah overreaction. Apa yang harus kita lakukan? Saya selamatkan dulu orang yang sering mengalami reaksi berlebihan. Ya. Bukan cuma teman-teman, kalau teman-teman merasa itu, ya itu aku Ci, aku merasa gak wajar ya, aku kadang-kadang bisa marah sampai begitu. Gak cuma Anda kok yang ngerasain, saya pun salah seorang yang sangat punya reaksi yang berlebihan di dalam hidup saya. Tapi saya belajar bagaimana saya bisa mengatur, mengendalikan, dan saya mengajari diri saya sendiri. Saya minta Tuhan betul-betul untuk tundukkan saya di dalam kehendak Tuhan. Sehingga untuk mengajari jiwa atau mengajari diri sendiri, memimpin diri sendiri, itu udah hal yang paling sulit. Gak apa-apa, tapi kalau kita bisa mimpin diri kita sendiri, kita baru bisa jadi berkat buat orang lain. Jangan kita malah pengennya jadi berkat terus untuk orang lain, tapi justru ketika kita lihat diri kita sendiri, kok begini hidup saya. Makanya Tuhan itu baik. Sebelum dia pakai kita untuk jadi berkat, dia selalu berperkara secara pribadi dengan hidup kita. Sama seperti Elia, sebelum dia mengalami pengangkatan, yang langsung dari Tuhan. Tuhan bahkan tidak mengizinkan Elia mengalami kematian. Wow, what a grace of God ya. Kasih karunia Tuhan besar banget buat Elia. Sebelum Tuhan melakukan itu, padahal Tuhan sudah tahu begitu ujung hidupnya, tapi Tuhan berperkara di dalam kehidupannya Elia. Tuhan gak langsung bilang tuh, siapa bilang kamu mati dengan cara begitu? Kamu gak akan mati kok. Tuhan gak langsung kontra. Kadang-kadang kita juga gitu ya, ketika kita ngalami masalah, rasanya gak ada jawaban Tuhan langsung kontra hidup kita. Ketika kita ngalami masalah, kita pengen cepet-cepet Tuhan kontra dengan jawaban yang pasti gitu ya. Malah kadang-kadang kita gak dapat jawaban yang pasti, kita dapatnya jawabannya melenceng dari harapan kita. Seperti Elia, dia pengen tuh Tuhan langsung bilang sama dia gimana sih cara dia mati suatu hari. Tapi Tuhan gak jawab itu, Tuhan malah bilang bangunlah dan makanlah. Tuhan lebih penting berperkara secara pribadi dalam hidupnya Elia. Demikianlah kita juga dibawa Tuhan untuk berperkara secara pribadi lebih dulu sama Tuhan. Nanti Tuhan baru akan bisa bawa hidup kita jadi berkat untuk orang. Ya, ada 5 poin di sini. Kalau kita sudah overthinking dan overreaction, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, pisahkan ruang antara emosi dan reaksi. Kita perlu bisa keluar dari sebuah situasi di mana situasi itu memancing kita untuk overthinking. Keluar dulu dari situasi itu. Caranya apa? Menyingkir sebentar, oke? Tenangkan diri lebih dulu, sejenak pikirkan dulu. Kita perlu memberi ruang antara emosi dan reaksi. Jangan ketika kita emosi kita langsung bereaksi. Berikan ruangan dulu, beri jeda. Ya. Yang kedua yang kita perlu lakukan adalah ubah cara pandang. Lihat bagaimana Tuhan membawa Elia mengubah cara pandangnya. Dari yang awalnya Elia sangat stres ya, depresi dengan statement yang diberikan oleh suruhan itu. Tuhan gak utak-atik
kalimat itu. Tuhan gak mereframe, tapi Tuhan switch cara pandangnya Elia, yaitu kepada tugas berikutnya, tugas mulia, panggilan kehendak Tuhan di dalam hidup Elia, yang harus menjadi next duty yang Elia lakukan. Yang kedua, ini ubah cara pandang kita, perspektif kita. Kita perlu lihat apa yang baik, yang mulia, yang indah dari sebuah situasi atau masalah yang kita sedang hadapi. Kita pasti bisa petik apa yang baik di dalamnya. Jadi kita perlu ubah point of view-nya kita. Yang ketiga adalah menimbang-nimbang sebuah situasi sebelum bereaksi. Orang yang bijak di dalam Tuhan akan tahu bagaimana menimbang-nimbang sebuah situasi sebelum dia bereaksi. Kalau misalnya kita mengalami situasi masalah dengan orang, coba pegang ini. Kalau kita berurusan dengan orang, gak enak dengan orang, konflik dengan orang, perasaan hati ini rasanya gak bisa komunikasi dengan orang itu, maka lebih dulu jangan bereaksi tapi berempati. Karena empati selalu menyelamatkan sebuah hubungan. Empati dulu, simpati dulu. Mungkin ketika dia mengeluarkan statement itu tidak maksud dia menyakiti hati kita. Tidak maksud dia menegur kita. Tidak maksud dia mengkhianati kita. Tidak maksud dia melukai bagian hati kita yang paling kecil. Dia tidak bermaksud apa-apa. Makanya kita harus lebih dulu empati. Cari aksi yang menjadi sebuah solusi. Jangan cari aksi yang mengeluarkan reaksi. Ya, kita perlu empati dulu sama orangnya. Mungkin orangnya nggak bermaksud begitu ketika dia menyatakan statementnya. Kadang-kadang kita ketika nangkep statementnya kita sudah emosi lebih dulu. Yang keempat adalah bernafas lebih dalam. Ya, ini secara psikologi yang saya baca, kalau misalnya kita lagi emosi, kita harus hirup nafas. Gitu ya, kita harus hirup nafas. Kalau hirup nafasnya nggak bisa hirup nafas secara fisik, tambahin dengan doa dan nyembah lagu rohani, denger lagu rohani boleh nggak? Oh boleh banget, itu jauh lebih boleh lagi. Justru poin yang kelima di situ tuh, berdoa dan berbahasa roh. Taruh sebuah jeda waktu antara emosi dan reaksi, ubah perspektif kita, timbang-timbang situasi ketika kita melakukan sebuah reaksi, bernafas lebih dalam, dan nafas rohani orang percaya adalah menyembah Tuhan, berdoalah dan berbahasa rohlah. Kita tenangkan dulu hati kita. Sebelum kita menjawab, makanya mulut kan cuma satu. Firman Tuhan berkata, lambatlah berkata-kata, cepatlah mendengar. Kita punya dua telinga, cepatlah dengar. Dengarkan orang dulu. Berkata-katanya lebih lambat. Mulutnya cuma satu. Tapi dua telinga, kalau misalnya cepat mendengar, juga bukan berarti jadi ringan mendengar. Segala sesuatu kata orang dimakan. Bukannya firman Tuhan yang disimpan di lemari, tapi kata-kata orang yang disimpan di lemari. Itu juga gawat. Jadi cepat mendengar bukan berarti jadi ringan mendengar. Ringan mendengar itu membuat kita jadi cepat reaksi dan emosi. Kita harus pilah-pilah. Jangan berkata-kata dulu, dengarkan dulu. Kalau sudah dengar masih belum bisa berespon, mendingan read aja dulu chatnya, atau tutup dulu teleponnya, atau hindari dulu perbicaraan. Sampai kamu sudah tenang, kamu sudah lebih rasional, kamu sudah lebih bisa berpikir, barulah kembali berkomunikasi. Entahkah ini tentang papa mama, mungkin konflik dengan papa mama, keluarga, hubungan dengan pasangan, teman, sahabat. Saya juga dikelilingi dengan banyak orang yang Tuhan letakkan di dalam hidup saya dan saya bersyukur dengan orang-orang ini. Mereka ini adalah manusia yang menajamkan manusia. Kita ini semakin diasah sama Tuhan, perubahan karakter dari waktu ke waktu untuk menghasilkan apa? Buah-buah roh lah yang menjadi sari-sari di dalam hidup kita. Ketika kita mengalami perubahan karakter, justru buah-buah roh itu akan menjadi sari-sari yang dihasilkan. Dan itu yang baru bisa jadi berkat buat banyak orang. Nah gimana caranya kalau kita sudah mengalami overreaction tapi kita mau hindari overreaction. Kenapa ya kita bisa mengalami overreaction? Overreaction itu adalah hal yang wajar. Tapi jauh lebih bahaya overreaction yang terjadi secara internal, bukan eksternal. Kadang kita bisa lihat ya ada orang yang sekali marah tuh bisa meledak-ledak terus dia bisa langsung ungkapkan, komunikasikan kayak gitu ya. Dia bisa langsung marah dan kasih tahu dan itu kelihatan. Reaksi berlebihannya kelihatan. Ada yang reaksi berlebihannya nggak kelihatan. Dan saya sangat-sangat terbeban untuk mendoakan orang-orang yang sering mengalami reaksi berlebihan tetapi di dalam. Dan itu nggak bisa diungkapkan keluar. Dan itu sangat menyiksa.
Dan seringkali itulah yang mengeluarkan sebuah statement di dalam hati, aku mau mati saja. Saya rindu untuk setiap teman-teman, orang-orang muda, dimanapun Anda berada, siapapun Anda yang sedang nonton video khotbah ini, yang sedang mengikuti ibadah online ini, percayalah, Tuhan sedang ingin menolong Anda. Tuhan sedang ingin menyelamatkan Anda. Nanti saya rindu sekali untuk bisa mendoakan teman-teman yang sering mengalami overreaction secara internal. Sesuatu yang terjadi di dalam, meledak-ledaknya di dalam, dan gak bisa diungkapkan keluar. Tuhan Yesus sayang kamu, Tuhan Yesus pengen mengubah hidupmu, Tuhan Yesus pengen bawa keluargamu jadi lebih baik. Dan hari ini, sebelum saya lanjut, saya berdoa dulu untuk Anda. Tutup mata dan taruh tangan di dada. Tuhan Yesus, hamba berdoa, menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Kalau ini adalah apa yang mereka alami, kalau kamu adalah seseorang yang mengalami hal ini, kamu sering mengalami reaksi berlebihan, dan itu melukai orang-orang di sekelilingmu. Aku berdoa, Tuhan mulai hari ini, ajari anak-anak ini untuk menjadi semakin sabar, semakin tulus, semakin berpikir dan menimbang-nimbang situasi sebelum bereaksi. Tuhan, mari berkati, urapi, sehingga mereka mengalami perubahan karakter bukan hanya secara eksternal, tetapi secara internal. Ketika mereka mengalami masalah, mereka rest inside. Ketika mereka mengalami situasi yang berat, mereka mengalami situasi yang sulit, mereka lebih dulu menimbangnya di dalam hati. Dan Tuhan menjadikan bijak anak-anak ini untuk meresponi dan memberi jawab, memberi respon kepada masalah dan situasi yang sedang mereka hadapi. Tuhan kuatkan mereka ketika mereka menangis, ketika mereka terluka, ketika mereka kecewa, ketika mereka disalahpahami, ketika mereka disalah mengerti, ketika mereka difitnah, ketika mereka merasa dikhianati dan dilukai. Tuhan, Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah pemulih, Engkau Allah yang memulihkan hati demi hati, dari pintu ke pintu, dari kamar ke kamar. Tuhan, pulihkan hati anak-anak ini untuk kembali tidak trauma membangun hubungan dengan orang, tapi justru kembali mengasihi orang-orang, menjadi seorang yang membawa berkat, seorang yang membawa damai, bahkan melebihi kasih yang sebelumnya mereka alami. Karena kasih yang membalut hidup mereka adalah kasih Tuhan, bukan kasih dari manusia. Dan kasih Tuhan memulihkan secara sempurna. Berkati, urapi, aku klaim di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak ini menjadi anak-anak army of God, orang-orang muda yang penuh dengan kasih dan layak dipakai Tuhan dan siap untuk terus dipakai Tuhan. Tuhan berkati anak-anak ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita lanjut ya. Overreaction. Kenapa overreaction bisa terjadi dalam hidup kita? Seringkali itu terjadi karena latar belakang keluarga. Kita seringkali melihat papa mama kita atau keluarga kita atau orang-orang saudara kita, koko cici-cici kita di rumah atau sahabat kita atau teman kita dari kecil ya. Orang-orang di sekeliling kita melakukan hal yang sama ketika mereka meresponi sesuatu. Makanya ketika kita dengar cerita orang pun, ketika kita menjadi listener atau menjadi tempat curhat dari seseorang, kita juga harus bisa pilah-pilah. Jangan sampai dari cerita curhatnya orang, kita malah terpengaruh. Kita malah jadi ikut-ikutan masuk ke dalam kesalahan orang. Orang sudah bereaksi salah, kita malah menganggap itu sesuatu yang gak masalah lah, dia juga kayak gitu, wajar lah, saya juga boleh begitu. Nah, overreaction kadang-kadang juga mungkin terjadi karena orang tua yang memberikan didikan terlalu perfeksionis atau otoriter. Kalau Anda merasa Anda berada di tengah-tengah keluarga yang cukup keras, mungkin kali saja itu membentuk diri kita kadang-kadang terlalu keras menghadapi sesuatu dan kita jadi reaksi berlebihan. Nah, gimana caranya untuk kita menghindar dari overreaction? Saya taruh 6 tips di dalamnya ya. Saya berdoa ini bisa menolong Anda dan ini juga menolong saya secara pribadi. Yang pertama, jangan menyamaratakan semua case sama. Ya, kita jangan samaratakan semua masalah dengan cara yang sama. Jangan selalu menyingkapi dan meresponi sesuatu dengan cara yang sama. Kalau sudah tahu caranya salah ya diubah caranya. Ya, kalau kita mau lihat hidup kita berubah, ya ubahlah cara hidup kita. Maka hidup kita akan berubah. Yang kedua adalah self-talk. Kita jangan sampai berkata-kata sesuatu yang menjatuhkan diri kita sendiri. Malah kita harus menyemangati diri kita sendiri. Bilang sama diri Anda sendiri, semua orang bisa melakukan kesalahan. Everyone did a mistake. And it's okay to make a mistake. Yang penting adalah kita mau bangkit lagi. Yang penting adalah kita mau memperbaiki kesalahan.
self talk ya. Yang ketiga adalah jangan punya pemikiran harusnya, maunya, pokoknya. Kalau tadi saya bilang empati itu menyelamatkan hubungan, kata harusnya, maunya, pokoknya justru menghancurkan hubungan. Jangan sampai kita punya kata-kata ini dan kita tuntut orang-orang di sekeliling kita dengan harusnya, pokoknya, dan saya maunya begini. Ya. Keempat adalah seperti yang tadi saya bilang, bernafas dengan dalam sebelum merespon. Ya. Yang kelima, identifikasi hal yang membuat Anda overreaction. Kita harus bisa tahu triggernya. Hindari triggernya. Triggernya itu sesuatu yang memancing kita apa sih ya? Kadang bisa envy, iri, bisa juga jealous, bisa juga rejection, criticism. Sesuatu yang kritik ya, berupa masukan, unsur-unsur masukan, kritik. Kadang-kadang kita bisa langsung overreaction ya, ketika kita terima sebuah kritik. Nah, kalau kita sudah identifikasi dan kita tahu apa yang membuat kita terpancing emosi, kita bisa komunikasikan itu dengan baik-baik dengan orang-orang di sekeliling kita. Jangan sampai orang-orang dekat dengan kita, tapi orang-orang yang dekat dengan kita ini gak pernah mengerti bagaimana hidup kita atau pribadi kita. Ya, jadi kita bisa komunikasikan dengan baik ke mereka. Yang terakhir adalah belajar menerima kenyataan yang tidak bisa diubah. Saya percaya kalau Tuhan bawa kita untuk kenal Tuhan, mengalami Tuhan, bertumbuh dari waktu ke waktu bersama dengan Tuhan, saya percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Tuhan kepengen kita punya keluarga yang indah. Tuhan kepengen kita punya pasangan yang takut akan Tuhan dan kita punya keluarga yang menghasilkan keturunan ilahi yang hidup di dalam kebenaran. Tuhan pengen kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan pengen kita jadi pemimpin rohani. Tuhan pengen kita memimpin orang banyak mengenal kasih Tuhan. Jadi sampai hari ini apapun masalah yang Anda hadapi, janganlah mudah menyerah. Tapi pelajarilah, kenalilah kekuatanmu, kenalilah kelemahanmu, cari tahu bagaimana hidupmu, dan pimpinlah ke cara yang lebih baik. Kita sama-sama berubah ya, gak cuma Anda, tapi saya juga terus belajar berubah. Kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saya sudah selesai, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, urapi anak-anak ini. Dimanapun mereka ada, aku berdoa, Tuhan, biarlah tangan-tangan mereka yang terangkat, dimanapun mereka ada, di kamar mereka, di momen mereka sedang mendengarkan ibadah online, ketika mereka berkendaraan, ketika mereka sedang duduk di satu tempat yang sunyi, ketika mereka duduk di sebuah kamar, ketika mereka mendengarkan headset, mendengarkan suara ini, Tuhan, hamba-Mu berdoa, menyerahkan anak-anak muda ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan berkati dan urapi. Dan saya rindu untuk bisa berdoa untuk orang-orang tertentu. Kalau Anda beberapa waktu ini, teman-teman merasa susah tidur, taruh tangan Anda di dada. Saya rindu untuk bisa berdoa untukmu. Tuhan, untuk teman-teman yang mulai kesulitan tidur, mereka selalu overthinking sebelum mereka tidur. Mulai detik ini, aku perkatakan, setan tidak punya kekuatan apapun di dalam hidup mereka. Setan tidak punya kesempatan untuk menaklukkan iman mereka. Tapi justru iman mereka mengalahkan setiap intimidasi setan. Apapun bentuknya, kalimat, statement orang, hinaan orang, komentar orang terhadap hidup anak-anak ini. Aku berdoa, aku cabut kuasanya. Sebab justru statement itu akan membuat mereka melompat lebih tinggi, bertumbuh lebih jauh, melihat lebih baik, melihat lebih jauh. Tuhan, justru kalimat-kalimat ini tidak buat mereka down, tapi justru buat mereka bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa biar negative thoughts yang ada di dalam pemikiran mereka sebelum mereka tidur itu tidak lagi hampiri pemikiran mereka. Justru jiwa mereka, pemikiran mereka menjadi satu-satunya milik Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati, Tuhan urapi. Dan untuk teman-teman yang barusan saja beberapa waktu ini mengalami reaksi yang terlalu berlebihan dan melukai orang-orang di sekeliling, tapi Anda tidak maksud demikian, silakan taruh tangan di dada. Saya rindu untuk berdoa untuk kamu. Tuhan, berdoa menyerahkan anak-anak muda ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, ampuni mereka kalau mereka sudah overreaction, mereka sudah overthinking, mereka melakukan banyak hal yang bahkan melukai orang-orang di sekeliling mereka, keluarga, papa, mama, anak-anak, bahkan adik-adik mereka mungkin, koko-koko mereka, saudara mereka di rumah atau sahabat mereka. Tuhan, ampuni mereka, tapi juga kuatkan mereka untuk say sorry untuk teman-teman atau orang-orang di sekeliling mereka yang sudah terluka. Tuhan berkati
Berikan mereka kekuatan dan keberanian untuk berani mengakui kesalahan. Karena orang-orang muda yang berani mengakui kesalahan adalah orang-orang muda yang siap untuk dipakai Tuhan lebih lagi. Tuhan berkati, urapi anak-anak ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa melepaskan berkat yang terbaik di dalam hidup anak-anak ini. Angkat kedua belah tangan-Mu, dengan kasih karunia Tuhan menyertai-Mu. Dengan apapun masalah yang Engkau hadapi, situasi yang Engkau alami, maka reaksimu sebelum Anda bereaksi menurut personal karakter yang kamu miliki, justru kamu akan lebih dulu bereaksi dengan kasih di dalam Tuhan. Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan mulai hari ini menjadi anak-anak muda yang terbebas dari overthinking. Hidupmu akan penuh dengan urapan dan menjadi berkat dan bersinar terang bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima semua berkat yang mulia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. God bless you.